a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan oogenesis. Yang pertama ada oogonium, adalah sel diploid kecil yang merupakan sel induk gamet betina. Fungsinya pada janin perempuan, oogonium akan matang dan membentuk folikel primordial. Yang kedua ada oosit primer, adalah sel telur yang belum matang yang terjebak dalam meiosis 1 dan tidak matang menjadi oosit sekunder hingga setelah pubertas. Fungsinya mereplikasi DNA dan memulai pembelahan meiosis pertama. Selanjutnya ada badan polar primer, adalah hasil dari pembelahan pertama oosit yang tidak simetris. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan kromosom meskipun langsung dalam perkembangan embrio setelah pembukaan. Yang selanjutnya ada oosit sekunder, adalah sel telur yang ukurannya lebih besar dan dilepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi. Yang selanjutnya adalah ootit, adalah sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis pada oosit dan akan berkembang menjadi sel telur yang matang. Selanjutnya ada badan polar, adalah sebuah sel haploid kecil yang terbentuk pada saat yang sama sebagai sel telur pada oogenesis. Fungsinya yang pertama menjamin kromosom haploid, yang kedua menjaga sitoplasma, yang ketiga produk sampingan meiosis. Selanjutnya ada ovum, adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Selanjutnya ada spermatogenesis. Yang spermatogonium adalah sel induk sperma yang berfungsi untuk mempertahankan spermatogenesis dan menghasilkan sel-sel yang berkembang menjadi spermatozoa. Yang selanjutnya ada spermatosit primer, sel diploid yang merupakan hasil pertumbuhan dari spermatogorium, yaitu sel germinal yang belum matang. Selanjutnya ada spermatozoid sekunder, merupakan sel haploid lebih kecil dari spermatosit primer dan memperlihatkan butiran kromatin kasar dan sisterna retikulum endoplasma kasar yang melimpah. Selanjutnya ada spermatid, adalah sel haploid yang terbentuk dari pembelahan meiosis kedua dari spermatosit dan akan berdifferensiasi menjadi spermatozoa. Selanjutnya ada spermatozoa, adalah bagian dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk membuahi sel telur dan membentuk embrio. Baiklah, yang selanjutnya adalah spermatozoa. Spermatozoa itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Di bagian kepala itu ada akrosom, adalah organel membran yang terletak di bagian depan kepala sperma, berfungsi untuk membantu sperma membuahi sel telur. Yang kedua, nukleus, adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Yang ketiga adalah leher, adalah bagian sel sperma yang terletak di antara kepala dan ekor dan berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel. Nah, yang di bagian tengah tuh ada mitokondrio, adalah organel sel yang terbentuk bulat atau oval yang berfungsi menghasilkan energi kimia untuk sel. Yang terakhir bagian ekor tuh ada ekor, adalah bagian dari sel sperma yang berfungsi sebagai alat gerak untuk membawa sperma menuju sel telur. Yang selanjutnya adalah ovum. Nukleus, struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam reproduksi protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya adalah follicle cell, lapisan sel yang mengelilingi ovum. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen dan prostogen. Yang selanjutnya adalah corona radiata, membran sel telur yang dibentuk oleh sel-sel folikel membantu zona pelusida menarik sperma. Yang selanjutnya ada nukleus, struktur yang mengandung kromosom ovum, memiliki 23 krom yang merupakan setengah dari jumlah krom pada manusia, berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Yang selanjutnya ada
sitoplasma, cairan kental yang mengisi ovum dan mengandung organel sel yang berfungsi untuk menyediakan ruang bagi organel sel untuk menjalankan fungsinya dan menyimpan cadangan makanan untuk embrio. Yang selanjutnya ada zona pellucida, membran transparan tebal yang terletak di atas membran uterine. Lapisan ini berperan dalam mengikat sperma ke ovum dan mencegah polisperma. Yang selanjutnya ada plasma membran, yaitu cadangan makanan yang disimpan dalam detoplasma yang mendukung perkembangan embrio awal, terdiri dari protein, lipid, dan karbohidrat yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi untuk embrio. Yang terakhir ada Free-Vitelline space, rongga atau celah sempit antara zona pellucida dan membran plasma pada ovum atau sel telur yang telah dibuahi. Yang selanjutnya adalah fertilasi, yaitu fertilasi dimulai pada indung telur di mana ovum atau sel telur yang matang yang dihasilkan ovarium akan menghasilkan ovalasi sehingga melepaskan oosit sekunder menuju tuba Fallopi. Ketika tuba Fallopi ini bertemu dengan sel sperma, maka akan menjadi pembuahan atau disebut fertilasi dengan tahap-tahapannya. Yaitu pada bagian ini ada sel telur. Sel telur itu yaitu sel reproduksi wanita yang menghasilkan indung telur. Pada hari pertama itu membuat zigot, pada hari kedua dia membelah menjadi 2 zigot, pada hari ketiga dia menjadi 4 zigot, dan pada hari keempat membelah lagi menjadi 16 zigot. Pada hari kelima dan keenam ketujuh itu timbul menjadi biostosis. Sedangkan blastosis tahap akhir perkembangan embrio. Pada hari ke-8 ke-9 embrio sudah menempat di dinding rahim, tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Terus pertemuan sel telur dan sel sperma yang membentuk zigot. Merula, tahap awal perkembangan embrio. Terus rahim, yaitu tempat berkembang janin setelah versisasi. Lapisan dinding rahim itu yaitu lapisan yang melapisi dinding rahim dengan mendukung perkembangan embrio. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuahan yang terjadi di saluran telur, yaitu ada enzim dalam akrosom berfungsi untuk mencerna zona pellucida dan melalurkan dinding sel. Yang selanjutnya ada zona pellucida berfungsi untuk menghalang pembuahan antar spesies, menghalang sel telur dan embrio, mengatur interaksi antar sel telur dan sperma. Yang selanjutnya ada membran plasma ovum berfungsi untuk mengatur transportasi zat-zat termasuk nutrisi dan zat beracun ke dalam dan keluar sel. Yang selanjutnya ada sitoplasma ovum, tempat terjadi reaksi kimia untuk membakar dan menyusun zat-zat seperti pembentukan energi, sintesis asam lemak, dan protein air. Yang selanjutnya ada badan basal sperma berfungsi untuk perkembangan fragmentasi embrio. Yang selanjutnya adalah nucleus sperma berfungsi untuk membawa materi genetik dari 23 kromosom. Yang terakhir ada granula sperma, adalah komplikasi yang bisa terjadi sterilisasi pria dengan memotong dan mengikat vas deferens.